Selamat wayahki agan-agan, ini satu lagi dari T48, siapa tahu menjadi inspirasi usaha. Ini adalah wastafel portable yang nantinya bisa diaplikasikan di mana saja, dan ini kebetulan untuk kelengkapan ambulans. Dan tonton terus sampai akhir karena di video ini juga ada cara-cara pembuatannya, dari mulai membuat adonan dari fiberglass sampai dengan finishing. Dan gak lama-lama langsung kita mulai aja dari mulai pembuatan adonan fiberglass. Mangga silahkan dilanjut Kang Soe Muharram. Cara membuat adonan fiberglass, dan sekaligus saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman dari video sebelumnya, karena banyak dari teman-teman yang menanyakan caranya atau bahan-bahannya. Untuk video kali ini saya akan ulangi lagi untuk cara membuat adonan fiberglass. Terdiri dari satu resin itu yang ini teman-teman ya. Ini ada resin kilo yang yang dipakainya. Satu resin, kedua katalis itu disebutnya untuk pengeras. Terus untuk kedua ini talak itu bubuk aerosol. Yang keempat ini ada serat fiber. Ini serat fiber seperti begini, jadi dijualnya per meter. Baru satu resin, dua katalis, tiga bubuk talak aerosol, keempat serat fiber. Untuk bahan pendukung lainnya, satu ini pigmen warna. Soal kalau pigmen warna itu terserah teman-teman mau pakai pigmen atau enggak. Ini kan cuman saja untuk pewarna, seandainya tidak pakai juga nggak apa-apa. Selanjutnya yang ini adalah licin, margarin ya, bisa juga pakai minyak. Jadi setelah bahannya terkumpul semua, bisa diaplikasikan ke tempat pencampuran. Ada juga teman-teman yang nanya, Bang, katanya bagaimana kalau misalkan bubuk aerosolnya tidak ada, bisa diganti dengan casting, bisa juga dengan kornis. Untuk bahannya bisa saya lihat di depan ini. Nah ini kornis to casting, kayak begitu bentuknya ya. Jadi kembali lagi untuk caranya dan perbandingannya. Jadi kebetulan kalau pembuatan itu tuh ada dua cara, bisa pakai yang kental, bisa juga yang encer. Ini resin, seandainya contoh misalkan dicampur antara tarak sama resin, itu tidak akan menggumpal, tidak akan keras biarpun beberapa bulan. Yang penting jangan dikasih katalis, karena kalau sudah dikasih katalis paling hitungan menit langsung keras. Tapi kalau baru dicampur antara bubuk aerosol sama resin, biar beberapa bulan tidak kental. Contohnya yang ini, dulu waktu saya bikin tutorial itu sekitar 6-7 bulan yang lalu, tapi masih bisa dipakai, masih begini. Yang penting tutupnya, tutup ininya masih tutup rapat begitu. Jadi jangan takut kental, jangan takut keras gitu. Jadi tidak apa-apa, yang penting jangan dikasih itu dulu, dikasih katalis. Jadi kapan misalkan dikasih katalis, nanti kalau misalkan membuat cetakan atau mau dipakai, nah baru dikasih katalis. Seandainya belum dikasih katalis, nggak bakalan keras gitu teman-teman. Untuk selanjutnya saya akan mencampurkan antara katalis, antara resin sama bubuk aerosolnya.
supaya lebih cepat videonya sama durasi saya akan percepat. Pertama-tama ambil ininya sesuai kebutuhan. Ini namanya resin kita tuangkan ke sini ke tempat adonan ini. Berapa saja kebutuhannya, mau untuk 1 kilo 2 kilo tergantung nanti kebutuhannya berapa. Kalau sudah kasih begini, ini perkiraan sekitar antara 2 kiloan. Nah, baru dikasih bubuk ininya. Untuk takarannya 1, 2, 3, kasih 3 saja, cukup untuk 3. Kenapa saya kasih banyak? Karena memang kebutuhannya saya mau dikasih kentang dulu. Nah, kalau sudah begini dianukan dulu ya. Nah, sambil nunggu Kang Soim ngaduk, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, komen kalau memang ada yang harus dikomen, kalau memang dianggap bermanfaat di share. Jangan lupa dukung juga channelnya Kang Soim, ya, channelnya Soim Muharram. Dukung terus channel-channel ini untuk bisa menampilkan hal-hal yang inovatif dan informatif. Ini kalau adonannya banyak berarti kita bisa pakai bor ya Kang Soim ya. Sepertinya akan lebih efektif kalau pakai bor kalau dan adukannya banyak, karena ini sebagai contoh ya cukup kita kocek-kocek dulu, aduk-aduk. Sampai gimana nih Kang itunya adukannya Kang? Waduh, semangat sekali ini Kang Soim ini. Aduknya sampai rata berarti ya Kang ya. Terus biasanya tuh suka ada yang gelembung-gelembung Kang. Nah, nanti tolong dijelaskan juga tuh Kang ke teman-teman yang nonton video ini Kang. Bisa diperhatikan teman-teman. Jadi setelah pencampuran bubuk aerosol sama resin ada reaksi gelembung-gelembung. Nah, kalau masih begini jangan coba-coba dulu dibuatkan untuk dipakai buat cetakan, karena biasanya yang bolong-bolong tuh karena masih gelembung-gelembung begitu. Harusnya yang seperti ini nih. Ini kan sudah tidak. Nah, jadi dibiarkan biasanya antara setengah jam lah, disimpankan dulu, karena itu baru bereaksi antara resin sama bubuk aerosolnya, itu dibiarkan saja. Kalau itu kenapa jadi hijau warnanya? Karena yang ini karena dikasih pigmen warnanya warna hijau. Kalau soal warna nggak apa-apa, mau pakai bisa, nggak juga nggak apa-apa, jadi nggak pengaruh gitu, cuma pewarna saja. Karena pada akhirnya nanti juga bakalan dikasih warna juga, bisa pakai pilok, pakai apa begitu, nggak masalah. Jadi begitulah teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton cara pembuatan adonan fiberglass. Oke, terima kasih, hatur nuhun banyak Kang Soim. Kita lanjut ke pembuatan wastafel fiberglassnya. Nih kita kembali ke workshop. Nah, si Akang ini lagi ngoles-ngoles cairan fiber tadi, cairan resin tadi, ditambah lapisan-lapisan fibernya sampai merata.
Ini adalah bagian pemotongan hasil cetakan, dan memang ruangannya terpisah karena kalau yang nggak biasa gatel di ruangan ini, saudara-saudara. Nah, kita lanjut nih agan-agan nih. Ini cetakan-cetakannya yang tadi nunggu hampir ya kurang lebih 1 jam, biarkan mengering, nanti baru bisa kita rakit. Dan ini yang sudah jadi, yang sudah mau masuk tahap berikutnya. Yuk kita lanjut ke acara perapihan dan penghalusan bagian lemari. Nah, bagian lemari ini harus kita haluskan dulu dan kita ratakan, karena ini nantinya akan kita tutup pakai kaca. Jadi lemarinya bagus, nanti terlihatnya rapi, dan barang-barang yang nanti disimpan di dalamnya akan tetap bersih. Dan terus dihaluskan semua sisinya sampai yakin betul halus, baru masuk tahap berikutnya. Ya agan-agan semua, mudah-mudahan video ini bisa menjadi ilmu baru, menjadi pengetahuan baru, yang kemudian bisa menjadi inspirasi usaha yang memang mencintai bidang fiberglass. Dan ini lumayan menjanjikan karena ranah yang membutuhkannya luar biasa banyak sebetulnya. Sementara Om Doi lagi merapihkan terus, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Yuk kita lanjut lagi ke tahap berikutnya. Kalau memang ini sudah dianggap rapi, rata, baru kita akan pasang bagian kaca. Lanjut. Jadi tahapan berikutnya adalah pasang gandaran bawah buat kacanya dulu nih agan-agan. Ukurannya kita sesuaikan dengan si wastafel si lemarinya kita pasangkan semuanya, ukurannya sampai presisi, baru nanti kita tempel menggunakan sealant. Terus semuanya, nah ini sudah ada pasangan-pasangannya nih, atas bawah, sama untuk pipian kiri dan kanan dari gandaran kaca. Yang sebelumnya kita siapkan dulu ukuran kacanya yang sudah kita tempel sebagai pegangan tangan atau handle penarik kacanya, baru kita bisa pasangkan. Nah, cara pasangnya seperti ini, bagian belakangnya dulu, bagian depan, terus kita paskan. Setelah itu nanti baru pasang gandaran atas. Nah, untuk cara menempelkan dan bahan untuk menempelkan, kita gunakan sealant. Setelah dianggap pas, nanti jangan lupa sebelum pasang penutup pipian kiri kanan, kacanya harus dites dulu betul dia ada di tempatnya, nyaman untuk digeser-geser. Nah, seperti ini agan-agan.
Untuk pemasangan pipian tepian ini jadi sekade ya agan-agan, batang per batang, sisi per sisi. Nanti terakhir sekali finishingnya perapihan itu ditutup oleh silen semuanya agan-agan. Semoga tampilan dari video ini menjadi inspirasi dan ilmu baru, dan dukung terus channel kami dengan cara tekan subscribe. Kalau memang ini bermanfaat untuk sanak, saudara, karib, kerabat, silahkan di-share. Dan kalau khawatir hilang idenya, tekan subscribe. Setelah tahapan ini, tahapan berikutnya adalah memasang tepian kaca, betul-betul tepian kaca yang nempel sekali di kaca agar rapi, agar tidak melukai, karena khawatir masih ada tepian yang tajam, dan akan lebih rapi kalau kita tutup dengan aluminium tepian kacanya. Nah, agan-agan, tahapan berikutnya setelah kaca terpasang itu adalah pemasangan si wastafel-nya, karena dari setiap lemari fiber ini telah tersedia lubang untuk keran, tetapi mejanya masih datar, dan ini bisa disesuaikan dengan wastafel yang akan kita pasang. Biasanya wastafel yang dipasang berbentuk mangkuk yang pantatnya masuk ke dalam, dan lemari bagian bawah adalah untuk penampungan airnya. Dan untuk saluran air bersih itu bisa lewat belakang yang sudah disiapkan lubang-lubangnya. Ya, demikian agan-agan video dari T48, semoga menjadi inspirasi. Ini adalah lemari wastafel portable yang bisa diaplikasi di mana saja, di rumah yang kamar-kamarnya kecil, di kendaraan, atau di mana saja. Dan ini mejanya masih datar, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap barokah. Salam T48.